Shalom jemaat Tuhan dan simpatisan GKI dimanapun berada. Tentu kita merindukan untuk kembali beribadah di gereja. Terhitung sejak 22 Maret 2020, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memulai ibadah new normal di gedung gereja kembali. Majelis Jemaat dan Majelis Bidang Ibadah telah memutuskan bahwa ibadah new normal akan dimulai secara resmi pada Minggu 9 Agustus 2020. Adapun ibadah tersebut kita lakukan di dalam 2 jam kebaktian. Ibadah umum yang pertama pada pukul 6.30 dan ibadah umum yang kedua pada pukul 10 pagi. Kita menyadari bahwa tidak semua dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dapat mengikuti kebaktian new normal secara langsung di gedung gereja. Untuk itu, Majelis Jemaat akan menyiapkan rekaman ibadah umum pertama yang akan diunggah pada channel YouTube GKI Jember dan dapat Bapak Ibu simak siaran ulangnya pada jam-jam tertentu yang akan diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa ibadah di rumah tetap menjadi ibadah di mana Allah hadir dan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Sehingga biarlah ibadah di setiap hari Minggu tidak mengurangi kekidmatan dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap pihak yang sudah terlibat di dalam pelayanan dan tayangan ibadah online GKI Jember selama hampir 3 bulan ini. Dan kiranya umat juga tetap dapat mendukung pelayanan kita bersama di masa-masa yang akan datang, sekalipun kita masih belum dapat berjumpa secara fisik, kita masih harus terbatas di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keibadahan kita. Namun biarlah kasih Tuhan yang melampaui batas akan terus menjangkau dan menyertai kehidupan kita bersama. Tetap menjaga kesehatan dan biarlah sukacita di dalam Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Teriring doa dan salam dari Majelis Jemaat dan segenap pelayan Tuhan di GKI Jember, Tuhan memberkati. Shalom umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mekar dan bertumbuh adalah sebuah keniscayaan. Maka bertumbuh dalam kebenaran adalah sebuah panggilan. Namun bertumbuh dalam tantangan adalah sebuah kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tayangan ibadah Minggu 19 Juli 2020 merupakan tayangan terakhir dalam rangkaian ibadah online GKI Jember. Tuhan telah berkarya dengan banyak cara dan kuasa-Nya. Itu kita rasakan bersama, bahkan sebagai gereja yang terus bertumbuh dalam kenyataannya dari tahun ke tahun. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Engkau sekalian akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Maka di minggu ini, marilah kita menghadap Dia dengan rasa syukur dan menaikkan kidung yang merdu bagi nama Tuhan. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam ranca dunia. Yesus, nama Yesus.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di pagi hari ini kita memulai kebaktian dan bersama firman Tuhan yang menyapa kita di dalam Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya bersama dengan nyanyian pemazmur ini, kita terus boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan yang menghimpit kehidupan kita, namun kasih-Nya akan terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oh, what
Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pertumbuhan kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja, tak jarang kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Jalan kita mungkin tidaklah mudah, akan tetapi jangan sampai karena dosa dan kelemahan-kelemahan kita, maka pertumbuhan itu menjadi mandek. Maka marilah kita datang dalam doa pribadi dan doa pengakuan kita. Bapa di surga, jika kami merenung akan kasih setiamu dalam setiap langkah hidup kami, membuat hati kami bergetar. Tidak ada satu titik pun dalam kehidupan kami yang tidak terhadiri oleh-Mu. Penyertaan-Mu tetap, ya Bapa. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kesetiaan-Mu kerap kali tidak kami respon dengan kesetiaan kami. Persoalan-persoalan yang kami hadapi membuat hati kami gentar. Tantangan yang di depan kami membuat kami kecut hati. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukan kami terus bangkit dan bertumbuh. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Untuk itu Mazmur 86 ayat 15 dan 16 menjadi berita anugerah yang disediakan bagi setiap kita. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Demikianlah berita anugerah dan kasih serta pengampunan dari Tuhan Allah kita. Syukur kepada Allah. Yesus, turun dan
Saudara, kini tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita meneduhkan hati kita dan membuka diri kita agar firman yang ditaburkan itu bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang di minggu hari ini. Biarlah Tuhan keteguhan hati untuk kami boleh tetap menghidupi firman Tuhan di tengah segala macam keadaan maupun tekanan atau himpitan pergumulan hidup yang mungkin membuat kami lemah dan goyah. Tetapi firman-Mu akan terus meneguhkan, bahkan firman-Mu akan boleh terus menumbuhkan kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menghasilkan buah-buah kehidupan. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang boleh menerangi dan memimpin kehidupan kami, juga ruang ibadah kami di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, penabur benih kehidupan, kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat terkasih, pada hari ini Minggu 19 Juli 2020, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Maka jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis, dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan segala sesuatu yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bertelinga, yang boleh dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kemudian benih itu tertanam dalam hidup kita dan menghasilkan gandum-gandum kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tahun 2018 sebuah lembaga yang bernama YouthGov melakukan sebuah survei mengenai daftar orang-orang yang dikagumi di seluruh dunia, the most world's admired people. Dan dari survei tersebut, Bapak Ibu dan Saudara, menempatkan Bill Gates dan Angelina Jolie pada urutan teratas dari masing-masing 20 pria dan 20 wanita yang paling baik, mereka yang paling dikagumi dan disegani di seluruh dunia. Menarik Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sedikit berbicara tentang Angelina Jolie. Aktris Hollywood ini memang dikenal dengan hatinya yang dermawan. Ia mengadopsi 3 anak korban perang atau pengungsian, dan ia sendiri juga dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations untuk menjadi salah satu former ambassador, Bapak Ibu dan Saudara. Angelina Jolie menjadi duta istimewa dalam Komisioner Tinggi PBB secara khusus di UNHCR sejak tahun 2001 karena advokasinya terhadap para pengungsi, khususnya kaum wanita dan anak-anak. Angelina Jolie menginspirasi banyak orang dengan sentuhan-sentuhan kasih bagi anak-anak di Afrika yang kelaparan maupun anak-anak di daerah rawan perang, di kamp-kamp pengungsian seperti di Tanzania, Sudan maupun Afghanistan. Ia pun juga sering berkunjung ke Kamboja dan rutin menyumbangkan 1 juta US dollar untuk pelayanan-pelayanan sosial bagi anak-anak. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Tidak salah jika survei tahun 2018 ini menempatkan dirinya sebagai perempuan yang paling baik, perempuan yang paling disegani dan dikagumi. Sebab Jolie juga kemudian menjual rumah, tanah, dan beberapa aset miliknya untuk proyek-proyek perjuangan baik bagi anak-anak maupun konservasi lingkungan hidup. Serta ada banyak lagi tindakan-tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Angelina Jolie dengan serius dan totalitas. Untuk itulah Jolie juga pernah meraih penghargaan Jan Herzold Humanitarian Award dan bahkan beberapa penghargaan lainnya. Beranjak dari sosok Angelina Jolie Bapak Ibu, di tengah dinamika dan masa-masa terakhir terkait pandemi virus corona ini, saya juga kemudian teringat dengan banyak artis-artis di Korea Selatan. Sebab di masa-masa sulit dan kelam ketika Korea menjadi klaster di Asia selain Wuhan, yang juga memiliki kasus penyebaran jumlah orang positif COVID-19 yang amat tinggi pada waktu itu, banyak artis-artis Korea berbondong-bondong menyumbangkan donasi mereka untuk keselamatan negaranya. Mereka bersama dengan ringan tangan, bahu-membahu, mendukung pemerintah Korea Selatan agar dengan dana yang terkumpulkan sanggup menolong warga negara Korea Selatan untuk melakukan tes secara massal. Rata-rata Bapak Ibu dan Saudara, artis-artis Korea yang sering kita saksikan di dalam drama-drama Korea tersebut mengumpulkan setidak-tidaknya 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Bahkan ada beberapa artis papan atas yang menyumbangkan sampai 2 miliar atau sekitar 1 juta won rata-rata bagi setiap orang. Sementara di waktu yang kurang lebih berdekatan, artis-artis Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara, justru mereka hanya pamer kekayaan dengan segala prestasi dan aset kekayaan yang mereka miliki. Bahkan mungkin kita pernah menyimak dan menyaksikan banyak artis yang berlomba-lomba menampilkan jumlah nominal angka dan digit dari saldo ATM mereka. Cukup miris dan ironis. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di masa-masa pandemi ini, saya pun yakin bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin saudara telah lakukan tanpa perlu terekspos oleh media, tanpa perlu Bapak Ibu dan Saudara menjadi artis papan atas untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, atau menjadi seorang yang dipuja oleh banyak orang, dan kebaikan itu menjadi suatu nilai yang menambah standar dan
status sosial Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa melakukan kebaikan bahkan di tengah segala himpitan dan tantangan kehidupan adalah sebuah panggilan iman kita. Bahkan dalam situasi ini, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah segala pergumulan, di tengah segala tantangan dan himpitan, kita pun tetap berusaha, kita pun tetap mau belajar, dan mungkin bahkan kita harus berkorban untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, sekalipun itu kecil. Dan mungkin bagi banyak orang di luar sana tidak berarti, tetapi setiap tindakan kecil yang kita lakukan bagi orang-orang di sekeliling kita, kita harus percaya bahwa semua itu berharga. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, saya teringat dengan ungkapan Bunda Teresa, atau yang bagi teman-teman saudara Katolik adalah seorang Santa Teresa. Beliau pernah mengatakan, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Maka saya percaya bahwa banyak di antara saudara telah melakukannya, meskipun kecil, meskipun sederhana, namun percayalah semua itu amat bermakna dan sungguh berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar memang terasa indah. Namun terkait dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus hari ini kembali ajarkan kepada para murid, termasuk kepada saudara dan saya, kita dapat melihat bahwa cinta yang besar tadi tidak lantas berarti tanpa usaha dan tantangan. Justru untuk melakukan tindakan kecil dengan cinta yang besar membutuhkan pengorbanan yang juga tidak kalah besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu ada banyak tantangan dan halangan yang akan merintangi tindakan kita. Sekalipun mungkin kita berkata hal itu kecil untuk kita lakukan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapak, Ibu, memotret bahwa ada tantangan dari seorang musuh yang menaburkan benih ilalang. Artinya segala yang baik pun tentu ada tantangannya, ada hal-hal yang mungkin menghalanginya, dan ternyata benih itu pada akhirnya pun bertumbuh bersama dengan gandum-gandum baik yang ditaburkan oleh sang penabur yang baik. Hal ini terkait dengan renungan firman di minggu yang lalu. Kita diingatkan dan kita bersama diyakinkan untuk bertumbuh menjadi seorang penabur yang baik. Namun dalam melakukan kebaikan ternyata kita tidak lepas dari tantangan. Sebab di dalam melakukan kebaikan, seringkali kebaikan itu disalahartikan. Kita berjuang untuk menjadi orang yang baik, seringkali kebaikan kita juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Banyak orang yang justru mengambil keuntungan dan bahkan selalu menguras kebaikan seseorang. Beberapa di antara kita mungkin mengalaminya, atau jangan-jangan kita menjadi orang yang seringkali bersandar pada kebaikan orang lain. Atau sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dan ajarkan kepada kita di minggu hari ini juga memotret sebuah kenyataan konkret, kenyataan sosial, bahwa seringkali ada juga orang atau pihak-pihak yang sengaja seolah-olah mereka berbuat baik, namun sesungguhnya mereka sedang mencari keuntungan di balik sikap baiknya itu. Kita tidak lagi berbicara hanya sekedar benih ilalang dan benih gandum itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ketika kita bersama membaca, para pekerja-pekerja itu berkata kepada Sang Tuan untuk mencabut ilalang-ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum yang baik itu. Sang Tuan kemudian berkata, biarkanlah ilalang itu tumbuh. Barangkali pekerja-pekerja ini akan bingung dan kemudian berkata, mengapa Sang Tuan membiarkan ilalang-ilalang itu tumbuh? Bukankah lebih baik menurut mereka kejahatan itu harus ditumpas, dan kami sebagai pekerja-pekerja di ladang itu, kami siap untuk
menegakkan kebaikan. Kami siap untuk melakukan segala tindakan agar ladang Tuanku ini steril, agar bersih, agar jauh dari masalah dan hilang dari segala macam tantangan. Bapak Ibu, menurut Martin Harun, seorang penafsir di dalam buku Matius Injil bagi segala bangsa, hamba-hamba Sang Tuan ini mengarah dan mengacu kepada kaum Farisi, di mana mereka seolah-olah baik, mereka ingin membersihkan dan membuat ladang Sang Tuan itu menjadi steril, tetapi sesungguhnya tindakan mereka justru mencabut kebaikan Sang Gandum. Ada banyak orang yang berseru tentang Tuhan, ada banyak pihak yang juga seakan menegakkan keadilan atas nama agama. Mereka seakan membuat dunia ini baik, tetapi kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus perjuangkan, bahkan sebagaimana bacaan minggu yang lalu atau bahkan 2 minggu yang lalu, Tuhan Yesus justru bergaul dengan orang-orang, dengan kelompok sosial yang terpinggirkan. Justru Sang Tuan membiarkan semua itu tumbuh, dan bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu agar semua menjadi baik. Dan Tuhan percaya bahwa di dalam ladang dunia, ladang yang dikerjakannya ini, semua pada akhirnya mengarah di saat waktu menuai dan saat panen tiba. Disitulah cinta dan kebaikan mesti harus terus diperjuangkan, bahwa perumpamaan ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah menjadi kesempatan bagi saudara dan saya untuk terus bertumbuh. Sekalipun banyak yang akan bertanya, mengapa Allah membiarkan lalang itu tumbuh dan merusak? Mengapa masih ada kejahatan di dunia ini? Mengapa masih ada orang-orang yang munafik? Mengapa masih banyak pihak-pihak yang licik? Dan bahkan mereka yang suka mengambil kesempatan dengan seolah-olah berbuat kebaikan. Apakah Tuhan lantas tidak berkuasa untuk membuat semua pengganggu-pengganggu itu hilang seketika? Di sini Bapak Ibu dan Saudara, kembali ia menyampaikan soal kemurnian cinta. Bahkan Tuhan kembali ingin mengajarkan kepada kita, di tengah setiap himpitan dan tantangan yang terjadi, Allah sendiri senantiasa sabar. Allah menanti dan memberi waktu agar kita sebagai anak-anaknya tetap melakukan kebaikan di tengah segala himpitan itu, agar kebaikan yang murni, kebaikan yang tulus pada akhirnya akan menghasilkan buah yang benar. Desmond Tutu pernah mengatakan, lakukanlah kebaikan yang kecil dan sedikit dimanapun Anda berada. Sekalipun semuanya kecil dan mungkin tidak berharga, tetapi yakinkanlah satu hal ini. Ketika semua hal-hal kecil yang baik itu kita kumpulkan, maka percayalah semua tindakan-tindakan kecil itu akan membingkai dan memenuhi dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan sesungguhnya menjadi kehendak Allah tentang hal kerajaan sorga ini justru ditunjukkan oleh Allah sendiri kepada saudara dan saya bagi dunia ini yang adalah ladang tuaian itu. Bukankah kebaikan Allah dan pengorbanan besar yang ia lakukan atas nama cintanya kepada dunia, Bapak Ibu dan Saudara, dinyatakan ketika Allah sendiri merelakan anaknya sebagai bukti cinta kasih yang tiada terukur, yang tidak berkesudahan. Bahkan kebaikan Allah itu pun selalu mendapat gangguan, bahkan sampai dengan akhir karya keselamatan yang hendak dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demi kebaikan dan keselamatan dunia itu selalu saja ada upaya untuk digagalkan, selalu ada pencobaan, selalu ada godaan. Tetapi kembali kita melihat bahwa Allah melakukan semua itu dengan cinta yang besar. Allah tidak pernah berhenti mencintai saudara dan saya. Maka panggilan bagi kita di hari ini, terlebih ketika mungkin
di zaman sekarang banyak orang mulai menjadi lelah untuk berbuat baik, sebab seringkali perbuatan baik berujung dengan kesialan. Perbuatan baik seringkali berujung dengan kekecewaan. Tetapi kembali, pandanglah kepada Sang Tuhan, pandanglah kepada Sang Penabur yang baik, dan penabur yang tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, bahkan pertumbuhan yang membawa kepada kemurnian dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkualitas dan mendatangkan karya keselamatan Allah, hal kerajaan sorga itu. Sebab Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan sebagaimana bersumber dari kebaikan Allah sendiri bukan sebatas berbicara tentang barang. Seberapa banyak barang-barang yang kita berikan, seberapa berharga dan mahal, atau berapa besar uang yang kita keluarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan hidup ini, atau juga tindakan-tindakan, seberapa besar dan hebat tindakan yang kita lakukan, mungkin seperti artis-artis Korea atau Angelina Jolie tadi. Tetapi kebaikan itu adalah sebuah konsistensi, sebuah kesungguhan dan totalitas diri kita, sang benih itu, saudara dan saya, untuk bersama kita menghadirkan kerajaan sorga di tengah dunia ini. Untuk bersama kita mau menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia yang penuh akan pergumulan. Sebab disitulah Allah mengutus kita, Allah memanggil kita, dan Ia menaburkan kita menjadi benih-benih gandum di tengah kehidupan yang syarat akan ilalang dan tantangan ini. Baik sebagai pribadi, Anda yang adalah seorang suami atau istri, Anda yang juga seorang pemuda di dalam pekerjaan dan dinamika masa muda, ataupun sebagai anak-anak di dalam studi, di dalam pergaulan, dan bahkan kita bersama sebagai gereja, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ia ingin agar kebaikan Allah menjadi air yang terus menyirami benih-benih ini dan bertumbuh sekalipun terhimpit, sekalipun ada banyak tantangan, di sana menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan karya-karya Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus telah melakukan hal yang besar bagi kehidupan kita. Peran dan panggilan kita adalah melanjutkan dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan itu, sekalipun dengan hal-hal yang kecil. Namun percayalah, ketika ada kualitas iman di dalamnya, maka buah gandum itu akan membawa kebaikan dan akan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian juga di masa-masa ini. Ibadah 19 Juli memang menjadi tayangan terakhir bagi ibadah online kita. Dan minggu depan kita akan mulai mencoba secara bertahap terlebih dahulu ibadah onsite di gedung gereja, sekalipun dengan perwakilan-perwakilan jemaat. Namun saya secara pribadi juga terberkati bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan yang selama ini telah dinyatakan. Kebaikan-kebaikan kecil yang boleh juga dengan jatuh bangun kita perjuangkan. Tidak mudah, sejak bulan Maret yang lalu kita harus berubah hingga sampai dengan bulan Juli ini ada banyak kebaikan yang boleh nyata, ada banyak pihak, ada banyak pribadi yang Tuhan hadirkan. Sekalipun tentu tidak sedikit juga tantangan dan pergumulan besar yang menghimpit dan banyak menekan segmen kehidupan kita. Namun dari semua itu kita kembali melihat bahwa kebaikan-kebaikan itu menunjukkan kehadiran dan karya Tuhan sendiri, baik bagi gerejanya, di mana GKI Jember juga boleh memperingati penyertaan Tuhan di setiap bulan Juli. Tahun lalu kita merayakan 50 tahun, dan ternyata tahun ini kita harus merayakan dan memperingati tahun ke-51 di tengah situasi pandemi. Namun semua itu tetap tidak mengurangi karya dan kehadiran Tuhan, kerajaan sorga, baik bagi gerejanya maupun bagi setiap pribadi, saudara dan saya di tengah-tengah ladang dunia ini. Maka mari teruslah bertumbuh dan nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan
sebab Sang Penabur akan menuai kita pada akhirnya, dan biarlah Ia mendapatkan buah-buah yang baik daripada kehidupan kita yang telah diberkati dan diselamatkan oleh kasih-Nya. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kehidupan kita dan menyongsong kehidupan yang diberkati di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang lemah tubuh dan yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan topang, Tuhan pulihkan dengan bilur dan darah Kristus. Demikian juga rencana gereja untuk mengadakan ibadah onsite. Tuhan pakai majelis jemaat untuk mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian pula umat yang akan beribadah. Tuhan mampukan untuk dapat mengikuti sesuai tatanan kehidupan yang baru, sehingga ibadah boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Dengan semua jajaran yang ada, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai setiap dokter, perawat, para medis, dan juga relawan yang sudah berjuang untuk memberikan pelayanan penyembuhan. Dan kepada masyarakat, biarlah kami boleh bersama-sama menjaga penularan ini agar terkendali. Kami berdoa juga Tuhan, efek daripada pandemi ini berimbas kepada perekonomian, bidang industri, perdagangan. Biarlah Tuhan, semua kesulitan yang ada boleh teratasi dalam waktu yang dekat ini, sehingga boleh membatasi pemutusan hubungan kerja, kerugian usaha, dan penutupan perusahaan dan pekerjaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan. Biarlah anak-anak kami boleh diberikan penyertaan di dalam menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh kegiatan daripada kehidupan bangsa dan negara kami, juga umat. Kami percaya di dalam Kristus Tuhan, Bapa dan Roh Kudus. Kami boleh serahkan kehidupan kami dan juga doa permohonan kami. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas kasih-Nya kepada kita. Dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama, melalui nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0248080810810 atas nama GKI Jember. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat menginformasikan kepada majelis jemaat atau kantor gereja atau dengan memberikan keterangan pada bukti transfer. Yang kedua, dengan menggunakan barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Dan yang ketiga, umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing, nanti dapat dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja kita atau melalui kantor gereja. Yang menjadi dasar persembahan pada hari ini dari Mazmur 118 ayat 24-25 dan 28-29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa persembahan. Tuhan Allah sumber segala berkat, Engkau Allah yang kekal dan benar. Saat ini dengan rasa syukur kami telah memberikan persembahan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan agar kami mampu memancarkan kekudusan dan kemuliaan kasih Kristus dalam karya kerja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang bertahta dan berkuasa di sepanjang hidup kami. Demi Kristus Sang Korban sejati, kami membawa persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Maka sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil dan juga dibenarkan serta dimuliakan oleh kasih Tuhan, marilah kita senantiasa bertumbuh dan mengucap syukur atas rahmat dan pemeliharaan Tuhan, dan mau terus melangkah mengikut Sang Juru Selamat. Maka kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera untuk terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan karya-karya yang indah dan memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu, serta memperlengkapi kehidupanmu di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.